Ya itu hak prerogatif presiden. Apalagi undang-undang itu yang baru sudah dirubah batasan 34 itu. Jadi itu kan semua tergantung kepada suatu kebutuhan dan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden terpilih. Ya. Pak, melihat nama-nama yang sudah muncul atau sosok-sosok yang kemarin 3 hari terakhir, melihatnya seperti apa sih Pak? Kan ada banyak profesional juga selain dari partai-partai. Semua keren-keren. Kalau soal evaluasi kalian nanti tahun depan, jangan sekarang. Kalau sekarang kita tidak bisa lihat, nanti 1 tahun 2 tahun baru bisa diketahui hasilnya. Selalu begitu. Yang diharapkan Pak JK di kabinet Pak Prabowo nanti dengan orang-orang yang dipilih secara langsung oleh Pak Prabowo Ya, seperti apa? kita harapkan bahwa menteri dan wakil menteri yang dipilih itu dapat bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Dan yang sangat penting karena ini kabinetnya lebih besar, maka koordinasinya yang sangat penting. Ini kan jumlah menterinya kan semakin banyak ya, jumlah menteri dan lembaganya semakin banyak. Kira-kira dari Pak JK sendiri, apakah ini efektif Pak untuk ke depannya Pak? Itulah tergantung koordinasinya. Akan sangat efektif kalau koordinasi baik. Tapi nanti kalau kurang koordinasi tentu juga memang perlu diperbaiki. Dianggap membuang anggaran itu gimana Pak? Tapi kalau inovasi untuk menambah dan mempercepat akselerasi dengan pembagian kementerian dari satu kementerian jadi 2, Pak JK melihat seperti apa Pak untuk akselerasi? Apakah efektif nanti inovasinya seperti ini? Ya bisa tergantung, ya bisa saja dirjennya dibagi. Ya, bisa seperti dulu dikta contohnya, dulu dari 2 menjadi 1, sekarang 1 menjadi 3 Pak. Kira-kira 3. Jadi kan tapi kantornya tetap ada. Pak JK izin, ini kan PDIP juga dikabarkan akan bergabung dalam kabinet sehingga tidak ada satu sama sekali pun oposisi yang pengawasan gimana Pak JK? pengawasan dari Pak JK sendiri melihat Iya, kan ada presiden, ada BPK, ada KPK, BPKP pengawasannya, ada irjen dari masing-masing kementerian. Kalau pengawasan banyak sekali. Ya. Pak JK ditawarin Pak Prabowo jadi Watimpres nggak Pak? Baik, terima kasih Pak JK. Pak JK. Saya mendapatkan informasi insya Allah besok dengan Pak SBY jam 17. Insya Allah. Ya saya akan konfirmasi malam ini dengan Ibu Mega. Mudah-mudahan besok juga sekalian. Mungkin di Cikeas. Ya. Dia saya juga belum dapat konfirmasi. Pak, kalau soal susunan acara untuk pelantikan nanti Pak, apakah sudah siap Pak untuk susunan acara tanggal 20 nanti Pak? Seperti apa rangkaian acaranya Pak? Rangkaiannya sama dengan dengan 5 tahun yang lalu, tidak ada perubahan. Pak, untuk tamu dari negara lain Pak, negara sahabat itu totalnya berapa Pak? Dan apa aja? Ya masih terus divalidasi oleh Kementerian Luar Negeri, nanti finalnya mungkin hari Jumat. Pak Muzani, tadi kan ada sedikit bincang kebangsaan, ini ada ujangan dari mantan Wapres dari Pak Yusuf Kalla untuk jajaran pimpinan MPR berikutnya Pak, untuk kedepannya. Beliau berpesan sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, kami semua diminta untuk terus berpikir dalam kerangka kebangsaan, terus mengingatkan kepada semua anak bangsa agar anak bangsa dan kita semua berpikir dalam kerangka ideologi bangsa, karena kita adalah penjaga ideologi bangsa, penjaga konstitusi negara. Dari Pak JK, ada tambahan juga Pak? Lu ngatur-ngatur wakil presiden lu. Cukup ya? Sudah tadi di dalam. Acting lagi maksudnya. Acting. Oke Pak.
Salaman. Iya. Kapan lagi kan bisa perintah-perintah. Oke, Pak, makasih Pak. Makasih. Ya itu hak prerogatif presiden. Apalagi undang-undang itu yang baru sudah dirubah batasan 34 itu. Jadi itu kan semua tergantung kepada suatu kebutuhan dan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden terpilih. Pak, melihat nama-nama yang sudah muncul atau sosok yang kemarin 3 hari terakhir, melihatnya seperti apa sih Pak? Kan ada banyak profesional juga selain dari partai. Semua keren-keren. Kalau soal evaluasi kalian nanti tahun depan, jangan sekarang. Kalau sekarang kita tidak bisa lihat, nanti 1 tahun, 2 tahun baru bisa diketahui hasilnya. Selalu begitu. Yang diharapkan Pak JK di kabinet Pak Prabowo nanti dengan orang-orang yang dipilih secara langsung oleh Pak Prabowo Ya, seperti apa? kita harapkan bahwa menteri dan wakil menteri yang dipilih itu dapat bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Dan yang sangat penting karena ini kabinet yang lebih besar, maka koordinasinya yang sangat penting. Ini kan jumlah menterinya kan semakin banyak ya, jumlah menteri dan lembaganya semakin banyak. Kira-kira dari Pak JK sendiri, apakah ini efektif Pak untuk ke depannya Pak? Itulah tergantung koordinasinya. Akan sangat efektif kalau koordinasi baik. Tapi nanti kalau kurang koordinasi tentu juga memang perlu diperbaiki. Dianggap membuang anggaran itu gimana Pak? Tapi kalau inovasi untuk menambah dan mempercepat akselerasi dengan pembagian kementerian dari satu kementerian jadi 2, Pak JK melihat seperti apa Pak untuk akselerasi? Apakah efektif nanti inovasinya seperti ini? Ya bisa tergantung, ya bisa saja dirjennya dibagi. Ya bisa seperti dulu diktas contohnya, dulu dari 2 menjadi 1, sekarang 1 menjadi 3 Pak. Kira-kira 3. Jadi kan tapi kantornya tetap ada. Pak JK izin, ini kan PDIP juga dikabarkan akan bergabung dalam kabinet sehingga tidak ada satu sama sekali pun oposisi yang Pengawasan gimana Pak JK? pengawasan dari Pak JK sendiri melihat Iya, kan ada presiden, ada BPK, ada KPK, BPKP pengawasannya, ada irjen dari masing-masing kementerian. Kalau pengawasan banyak sekali. Ya. Pak JK ditawarin Pak Prabowo jadi Watimpres nggak Pak? Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Pak JK.